Proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan negeri. If you find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were... Apa itu perkara perdata? Perkara perdata adalah perkara mengenai perselisihan hubungan antara perseorangan atau subjek hukum yang satu dengan perseorangan yang lain, mengenai hak dan kewajiban atau perintah dan larangan dalam lapangan keperdataan. Misalnya, perselisihan tentang perjanjian jual beli, sewa, pembagian harta bersama, dan sebagainya. Secara sederhana, proses tahapan sidang penyelesaian perdata dapat diurutkan menjadi 5. Tahap penyelesaian perkara perdata. Yang pertama yaitu mediasi, yang kedua pembacaan gugatan, yang ketiga pembuktian, yang keempat kesimpulan, dan yang kelima putusan hakim. Bagaimana jika penggugat atau tergugat tidak hadir? Jika penggugat dan tergugat tidak hadir, maka akan menimbulkan 2 akibat. Yang pertama, dari pihak penggugat, jika penggugat tidak datang, maka dinyatakan gugur gugatannya. Tetapi, jika tergugat yang tidak datang, maka putusan first take dapat dikeluarkan oleh majelis hakim. Dalam acara first take, tergugat dianggap mengakui sepenuhnya gugatan penggugat tanpa perlu hadir di dalam persidangan. Mediasi merupakan kesempatan yang diberikan oleh majelis hakim selama 40 hari, dan apabila masih belum cukup, dapat diperpanjang selama 14 hari. Maksudnya adalah mediasi merupakan tahapan pertama, yaitu hakim memberikan kesempatan kepada penggugat dan tergugat agar menyelesaikan perkaranya di luar persidangan dalam jangka waktu 40 hari. Dan pihak pengadilan negeri akan menawarkan seorang mediator sebagai pihak netral guna membantu para pihak yang berperkara. Saat dipanggil kembali sesuai jangka waktu yang telah diberikan oleh majelis hakim, jika hasil dari mediasi tersebut berhasil dengan kesepakatan damai, maka tahapan tersebut sudah cukup sampai tahap 1 saja, dengan adanya akta kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak penggugat dan tergugat, serta diketahui oleh mediator guna memperoleh putusan perdamaian oleh hakim. Tetapi, jika tidak berhasil terjadinya kesepakatan perdamaian, maka mediator akan membuat laporannya kepada majelis hakim bahwa proses mediasi gagal dilakukan, lalu lanjut ke tahap berikutnya. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 130 HIR dan secara khusus diatur secara lengkap dalam Peraturan Mahkamah Agung atau Perma Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Pembacaan gugatan. Pembacaan gugatan diawali dari pembacaan isi gugatan si penggugat, yang sebelumnya sudah disalin lalu diberikan kepada majelis hakim dan tergugat. Setelah dibacakan nanti, hakim akan bertanya kepada si tergugat, apakah tergugat akan mengajukan ekspensi atau jawaban tanggisan. Jika jawabannya iya, maka majelis hakim akan memberikan tenggat waktu sesuai dengan permintaan tergugat. Setelah tenggat waktu yang diberikan habis, maka pihak tergugat harus menyampaikan dalil-dalil sebagai bentuk ekspensinya kepada si penggugat. Replik adalah jawaban penggugat kepada tergugat setelah ekspensi. Duplik jawaban tergugat kepada penggugat setelah replik. Pembuktian. Pembuktian adalah memberi alasan atau dasar kepada majelis hakim dalam memutuskan perkaranya, bahwa ini benar atau salah. Oleh karena itu, pembuktian sangatlah perlu. Sesuai dengan pasal 164 HIR atau pasal 284 RBG, alat-alat bukti dalam pembuktian terdapat surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Pembuktian alat bukti tersebut dilakukan secara bergantian oleh masing-masing pihak antara penggugat dan tergugat. Kesimpulan. Kesimpulan dalam penyelesaian perdata bersifat tidak wajib. Tahap kesimpulan adalah tahap penilaian dari pihak penggugat dan tergugat atas pembuktian yang telah dilakukannya. Sebelum pembacaan putusan, majelis hakim secara rahasia akan melakukan rapat permusyawaratan sebagaimana telah diatur dalam pasal 9 ayat 3
UU Nomor 4 Tahun 2004. Setelah majelis hakim melakukan permusyawaratan, maka pada pertemuan sidang selanjutnya, majelis hakim akan membacakan isi putusannya. Apa sih itu putusan? Putusan merupakan pernyataan hakim guna mengakhiri suatu perkara. Putusan sendiri dibagi menjadi 3, yaitu gugatan dikabulkan, gugatan ditolak, dan gugatan tidak dapat diterima. Gugatan dikabulkan, yaitu penggugat dapat membuktikan gugatannya. Gugatan ditolak, yaitu penggugat gagal dalam membuktikan gugatannya. Gugatan tidak diterima, yaitu surat gugatan yang tidak memenuhi syarat formil. Setelah hakim membacakan putusannya, maka majelis hakim akan memberikan tenggang waktu selama 14 hari untuk mempertimbangkan apakah putusannya dapat diterima atau tidak. Jika diterima, maka selesai sudah persidangannya dengan tergugat menerima segala gugatan si penggugat. Tetapi jika ada yang tidak terima, maka bisa dilanjut dengan upaya hukum tingkat banding di pengadilan tinggi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.